sempat juga bicara ingin agar pemerintah lebih tegas lagi menindak, karena selama ini banyak masalah-masalah tamu nyeleneh dan sebagainya yang terkesan ditutup-tutupi. Saya ada bukti banyak video dan sebagainya, cuman saya tidak pernah melihat ke belakang itu semua itu terpublikasi, maksudnya ditindak dengan tegas gitu. Jadi saya mengkhawatirkan sekali pariwisata ini sebenarnya. Bagaimana Bali ini akan semakin merembak kasus-kasus seperti ini gitu. Makin banyak. Ya, semakin banyak. Jadi apa sih yang akan dilakukan oleh pemerintah melihat fenomena seperti ini gitu. Seperti kemarin, ya malah masyarakat lokal yang bisa ditindak dengan undang-undang ITE lah dan sebagainya lah. Nah, kalau enggak netizen atau viral berita ini, masyarakat mana yang tahu adanya wisatawan yang berkelakuan kurang baik lah di Bali. Jadi itu yang saya ingin tegaskan sekali gitu. Solusinya sendiri seperti apa sih, Pak? Gimana? Solusinya sendiri seperti apa menurut Ya Paman? mungkin ya, ini kan situasi urgent, jadi mendesak sekali karena adanya pembiaran atau menutup-nutupi masalah seperti ini bukannya menyelesaikan, malah semakin banyak yang semakin berani gitu. Mungkin sementara denda bagi wisatawan yang melakukan hal yang senonoh lah di depan umum. Nah, denda tidak dilakukan, mungkin bisa dilakukan dengan menjerat ke undang-undang pornografi. Itu kan berlaku untuk siapa saja sebenarnya yang berada di wilayah Indonesia kan gitu. Jadi jangan dong masyarakat lokal aja selalu menjadi ya seolah-olah diminta untuk mengerti, diminta untuk tidak menyebarluaskan atau apa. Memang undang-undang ITE itu ada gitu. Tapi sering saya lihat jika tidak viral, apapun tidak ada penyelesaian seperti itu. Nah, saya melihat juga di sini kan banyak organisasi, sebenarnya organisasi hotel, pariwisata, segala macam itu dari pariwisata sendiri terkesan bungkam itu. Mendapat Pak Man sendiri gimana? Ada masukan Pak Mang? Untuk Ya makanya sekarang itu ya misalnya salah satu organisasi dipegang oleh orang yang punya jabatan tinggi lah ya. Ya jangan dong hanya ruang lingkup itu saja diperhatikan gitu loh. Saran saya gitu. Karena dalam pariwisata itu ada pemandu wisata, ada travel agent, restoran, atraksi dan sebagainya yang terkesan saat ini, mohon maaf ya. Saya lihat pelaku pariwisata ya tidak ada yang ribut-ribut masalah bule-bule ini gitu loh. Kemana mereka gitu loh. Banyak asosiasi pariwisata yang ada di Bali ini terkesan tidak membuka pembicaraan melihat fenomena seperti ini gitu. Ini yang saya tidak habis pikir gitu loh. Seharusnya ini mengkhawatirkan buat mereka juga, tetapi kok mereka diam. Intinya pemerintah harus tegas ya Pak Mang. Intinya harus tegas. Jadi apapun itu, apalagi menjadi pemimpin harus posisi di tengah. Tidak bisa menekan satu pihak untuk melenggangkan gerak sepihak gitu. Jadi keduanya harus berjalan pada posisi di tengah gitu loh. Masukan dari masyarakat juga wajib diterima. Kalau saya bilang harus ya wajib diterima. Ya. Dengan begitu ya masyarakat pun bisa ikut menjaga Bali ini gitu. Nah, fenomena kemarin kan Paman sendiri asli Gianyar juga. Yeah. Dan fenomena di Gianyar kemarin kan sempat heboh nih. Yeah. Di beberapa media seperti itu, dan ada penekanan juga dari pihak-pihak tertentu mengatakan hati-hati undang ITE itu segala macam. Bagaimana menurut Paman? Nah, itu kan sudah terlanjur tersebar kan. Coba tidak tersebar, apakah ada nggak berita ini akan kita dengar? Ya kan, makanya adanya media sosial dan sebagainya itu juga membantu sebenarnya masyarakat untuk membuka. Oh ternyata ada hal seperti ini yang terjadi. Janganlah sekarang apapun asal itu positif dan mendasar, bukalah kepada publik gitu loh. Apa yang sudah dilakukan agar seolah-olah masyarakat itu menerima ditutup-tutupi, paling udah gini udah selesai urusannya gitu loh. Tiba-tiba urusan selesai dan sepi beritanya gitu.
Kalau saya nggak suka seperti itu. Gitu loh. Saya bersuara demi Bali, bukan demi saya. Gitu. Jadi tidak ada yang ditutupi, harusnya diselesaikan ya. Ya, bagaimana tahapan prosesnya itu supaya ada pemberitaannya juga. Gitu. Selama ini kan dibawa ke rumah sakit jiwa, setelah itu hilang sudah ceritanya. Iya kan? Cerita bagaimana cerita itu gitu loh. Saya juga bertanya-tanya kemana akhirnya tamu ini dibawa gitu loh. Berarti menurut Paman sendiri penyelamatan pariwisata Bali itu tidak boleh menutupi ya istilahnya? Ya tidak, ya janganlah ditutup-tutupi apalagi yang berbau-bau negatif seperti ini gitu. Ya kita harus jaga. Memang Bali ini riskan ya. Kalau ada sesuatu yang agak nyeleneh sedikit, wisatawan lain tidak akan mau datang ke Bali lagi, takut atau gimana, merasa terancam atau apa. Apalagi Jepang sangat sensitif dengan situasi keadaan tempat dia berlibur gitu loh. Ya, kalau yang bukan kita ingin menyebarluaskan sampai negara lain tahu dan kita terancam tamu tidak datang gitu. Secara transparan lah dibuka oleh pemerintah. Jadi itu pun membuat efek jerah kepada wisatawan yang akan datang. Kamu macam-macam nanti di Bali kamu ditindak begini, dendanya besar atau dikenakan hukuman kan bisa gitu loh. Itu ambil positifnya, jangan negatifnya. Kita selalu berpikir negatif nanti begini-begini, jangan gitu loh. Jadi ambil positifnya juga gitu loh. Jadi wisatawan berpikir datang ke Bali melakukan hal-hal yang senonoh, dia mungkin dalam waktu panjang tidak bisa kembali ke negaranya kan gitu. Saya yakin konsulat juga bosan kok memulangkan wisatawan yang mau gratis itu. Saya yakin mereka juga bosan ngurusin warga negara mereka yang model-model begini gitu. Jadi ya ini karena hubungan antar negara kan sebenarnya pemerintah lah yang punya wewenang untuk ya menyelesaikan atau membuat aturan-aturan. Tapi gerak cepat Pak Gubernur sendiri sebenarnya untuk kemarin konferensi pers tentang kondisi ini mempercepat peraturan perundangan juga Pergub dan juga menggerakkan Satgas Tata Kelola Pariwisata itu. Menurut Paman sendiri seperti apa? Ya kita lihat aja sampai di mana Satgas itu bekerja gitu. Karena selama tidak ada tim independen yang masuk di sana, masih tetap ada menutupi karena teman dan sebagainya. Ya udahlah, kita sama-sama tahu lah masalah yang begitu gitu loh. Jadi ya kita lihat aja. Memang inisiatif untuk membuat Satgas itu sangat bagus menurut saya. Inilah tugas Satgas nanti. Ada tamu yang model beginilah apalah. Kita lihatlah perkembangannya nanti bagaimana. Saya dukung kok ada dibuatnya Satgas asal dia itu bersikap netral. Siapapun kalau udah melanggar ya ditindak gitu loh. Dan kebijakan Pak Gubernur pun ya saya sangat mendukung. Dia orang nomor 1 di Bali. Cuman saran saya ya janganlah diskriminasi seolah-olah ingin diam masyarakat, diam jangan sebarluaskan ini gitu. Nanti saya kenakan undang-undang seperti ini, seperti kata Polda Bali kan. Janganlah gitu loh. Jadi membuat masyarakat itu berpikir malah yang negatif-negatif terhadap apa yang beliau sudah kerjakan selama ini gitu loh. Saya yakin kerja beliau luar biasa untuk Bali selama ini gitu loh. Dan beliau tidak hanya mengurus pariwisata, kan sudah ada itu tugas-tugas yang mengurus pariwisata di sana. Gitu. Man, mungkin terakhir ini untuk masyarakat Gianyar dan juga Bali ya, itu harapannya seperti apa sih? Istilahnya seperti apa sih menyikapi permasalahan pariwisata seperti saat ini? Ya banyak masalah sih sebenarnya. Gianyar juga gitu loh. Sudah mulai tamu-tamu menyerang membeli lahan di daerah Gianyar ya. Ada beberapa daerah yang memang sampai hektaran, entah di backup oleh orang lokal atau apalah itu saya tidak terlalu dalam masuk, cuman saya tahu beberapa lokasi telah dibeli oleh wisatawan asing gitu. Nah ini juga akan kembali lagi ya. Kalau saya tidak berharap Ubud terutama yang menjadi barometer lah kan pariwisata di Bali ini, barometer pariwisata budaya ya, lama-kelamaan akan dihuni oleh sekelompok tamu asing yang bisa membuat budaya itu semakin merosot gitu. Jadilah Ubud seperti dulu lah. Orang berwisata ke Ubud kan keasrian, ramah-tamah penduduk, rumah-rumah asli dan sebagainya, sampai beliau homestay di Ubud merasa nyaman dengan pemandangan apa.
ya janganlah itu sampai berubah gitu, karena tempat-tempat yang ya kalau Gianyar bilang kita bisa buat Kuta kok, bisa buat seperti Canggu kok. Kita punya pantai dari Ketewel sampai Pantai Melasti, Maseti itu bisa kita kelola sebenarnya kalau kita ingin di luar dari budaya gitu. Agak ke pinggir lah, kalau di sana janganlah gitu. Jangan. Saya berharap sih seperti itu ya. Dan saya akan terus menyuarakan untuk pariwisata ya, bagaimana pariwisata ke depan akan berjalan dengan baik gitu. Jadi ya wacana pariwisata berkualitas lah apalah, kita nanti akan kaji kembali. Oke. Terima kasih. Yeah.